Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari ini anak-anakku sekalian diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya dan diberikan pemahaman terhadap segala apa yang dipelajari hari ini. Baiklah anak-anak sekalian, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas kekongruenan segitiga. Pada pertemuan sebelumnya, kita secara umum telah mempelajari tentang kekongruenan bangun datar. Maka untuk hari ini terkhusus kita mempelajari kekongruenan bangun datar, yaitu segitiga. Pada kekongruenan segitiga yang akan kita pelajari hari ini, kompetensi dasarnya yaitu menjelaskan dan menentukan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar. Tujuan pembelajaran kita untuk hari ini yaitu menguji dan membuktikan dua segitiga kongruen atau tidak jika diberikan gambar dua segitiga kongruen beserta beberapa informasi mengenai panjang sisi atau besar sudutnya. Syarat dua segitiga kongruen. Pada dasarnya syarat dua segitiga yang kongruen sama saja dengan syarat bangun datar yang kongruen yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, yaitu sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, dan yang kedua sudut-sudut yang bersesuaian sama besarnya. Sekarang kita perhatikan gambar berikut yang menunjukkan syarat dua segitiga yang kongruen. Diberikan dua segitiga yaitu segitiga A, B, C dan segitiga D, E, F. Pada ilustrasi ini kita lihat bahwa pada segitiga ini BC sama panjangnya dengan sisi EF, kemudian sisi AB sama panjangnya sisi DE, kemudian sisi AC sama panjangnya dengan sisi DE. Kemudian besar sudutnya sesuai dengan yang kita perhatikan pada ilustrasinya. Ya. Sisi C sama besarnya dengan sisi F. Sudut C sama besarnya dengan sudut F. Oke. Kita bisa lihat bahwa sisi-sisi yang bersesuaian pada gambar sesuai dengan ilustrasi tadi, bahwa sisi AB dan sisi DE bersesuaian dan sisi AB sama besarnya dengan sisi DE. Kemudian sisi BC bersesuaian dengan sisi EF, maka besar sudut BC sama dengan besar sudut panjang sisi BC sama dengan panjang sisi EF. Kemudian sisi CA dan sisi FD itu bersesuaian, maka besar panjang sisi CA sama dengan panjang sisi FD. Begitu juga dengan besar sudut. Sudut A bersesuaian dengan sudut D, maka besar sudut A sama dengan besar sudut D tadi sudah sesuai dengan ilustrasi. Kemudian sudut B dan sudut E bersesuaian, maka besar sudut B sama dengan besar sudut E. Sudut C bersesuaian dengan sudut F, maka besar sudutnya sama. Oke. Dua segitiga dikatakan kongruen apabila memenuhi salah satu dari kondisi berikut. Jadi kita tidak perlu buktikan yang kedua-duanya, apakah sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, atau yang kedua yaitu sudut-sudut yang bersesuaian sama besarnya. Tapi ketika segitiga berada pada kondisi berikut salah satunya, maka sudah dipastikan bahwa segitiga tersebut kongruen. Coba kita lihat kondisi yang ketika pasangan sisi yang bersesuaian sama panjang. Ya, ini dua segitiga. Kita lihat sesuai dengan ilustrasinya. Ya, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Ya,
segitiga pertama dengan segitiga yang kedua tadi sudah diilustrasikan bahwa panjang sisinya sama ketika panjang sisi yang bersesuaian sama panjangnya. Karena ketika sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, maka sudah bisa dipastikan bahwa sudut-sudut yang bersesuaian juga sama besarnya. Jadi tidak perlu lagi dibuktikan ya. Beda lagi kalau sisi sudut ya. Makanya dia tidak termasuk dalam kondisi tersebut. Ketika sudutnya yang bersesuaian sama besar ketiga-tiganya, maka belum tentu sisi-sisi yang bersesuaian sama panjangnya. Tapi ketika sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, maka sudah bisa dipastikan bahwa sudut-sudut yang bersesuaian sama besarnya, sehingga bisa dipastikan kedua segitiga tersebut kongruen. Ya. Kondisi yang kedua, pada kondisi yang kedua, dua pasang sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang diapitnya sama besar. Oke, jadi ada pada segitiga ini kita lihat bahwa dua pasang sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang diapitnya sama besar. Ini ya, sisi yang di sini yang diilustrasikan. Ya. Anggaplah di sini A, di sini B, di sini C, ya. Maka panjang sisi AB tadi bersesuaian dengan segitiga yang pertama ini sama panjangnya, begitu juga dengan sisi yang di sini yang diberikan tanda kerlap-kerlip ya. Kemudian sudutnya, maka karena di sini sudutnya sama besarnya, maka otomatis sudut sisi yang berada di depan sudut ini sama panjang ya. Sama panjang, sehingga bisa dipastikan bahwa kedua segitiga tersebut kongruen dengan kriteria sisi sudut sisi ya. Jadi tidak perlu lagi dibuktikan sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Tapi ketika di sini sudah memenuhi kriteria sisi sudut sisi, maka sudah bisa dipastikan bahwa kedua segitiga tersebut kongruen. Oke, yang ketiga, dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang menghubungkan kedua sudut tersebut sama panjang ya. Jadi ini ada dua segitiga, segitiga pertama, segitiga kedua. Tadi sudah diperlihatkan di ilustrasi. Sudut yang di sini dengan sudut yang di sini pada segitiga kedua sama besarnya, begitu juga dengan sudut yang di sini sama besarnya dengan sudut yang pada segitiga pertama. Kemudian sisi-sisi yang menghubungkannya tadi sama panjang, sama panjangnya. Maka ini namanya kriteria sisi sudut. Dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang menghubungkan kedua sudut tadi yang bersesuaian itu, maka pada kondisi ini sudah bisa kita pastikan bahwa kedua segitiga tersebut kongruen ya. Ketika misalkan di sini sudutnya sama ya dengan, maka otomatis di sini panjang sisinya juga sama, begitu juga yang di sini, sehingga tanpa membuktikan sisi-sisi yang bersesuaian dan sudut-sudut yang bersesuaian besar sudutnya sama, maka kita sudah bisa pastikan bahwa kedua segitiga tersebut kongruen. Oke, sekarang kita kondisi yang keempat. Pada kondisi yang keempat, ini adalah dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sepasang sisi yang bersesuaian sama panjang. Ya, kita perhatikan ilustrasinya ya. Oke.
disebut kriteria sudut sisi. Ini khusus untuk yang segitiga siku-siku ya, sisi miring dan satu sisi siku-siku yang bersesuaian sama panjang. Yang disebut sisi miring adalah ini sisi terpanjang dalam segitiga siku-siku atau sisi yang berada tepat di depan sudut 90 derajat atau siku-sikunya. Jadi dari kelima kondisi ini sudah bisa dipastikan bahwa ketika dia berada dalam salah satu kondisi dari kelima kondisi ini sudah pasti disebut kongruen. Walaupun ada beberapa literatur dia hanya menjelaskan sampai 3 ya. Secara umum 1 sampai 3 kondisinya tadi, yaitu sisi, kemudian sudut, sisi sudut, dan yang ketiga ya. Oke, sekarang kita ke contoh soal ya. Contoh soal yang pertama yaitu membuktikan dua segitiga yang kongruen. Kita perhatikan segitiga berikut. Di sini ada dua segitiga yaitu segitiga ABC dan segitiga EDC. Kita ingin buktikan bahwa apakah segitiga ini kongruen atau tidak. Oke, sekarang kita perhatikan panjang sisi AC sama dengan panjang sisi EC. Bisa kita lihat di sini tandanya, ini menandakan bahwa dia sama panjang. Kemudian yang kedua, sudut ACB sama dengan besar sudut ECD. Ini kenapa kita bisa pastikan bahwa ini besar sudutnya sama? Karena kedua sudut ini, sudut ACB dan sudut ECD, ini adalah dua sudut yang saling bertolak belakang. Di pelajaran kelas 7 kita sudah pelajari bahwa dua sudut yang saling bertolak belakang, maka besar sudut tersebut adalah sama. Kemudian BC dan CD. BC dan CD ini juga sama panjang. Kita bisa lihat ini tandanya yang menandakan dia sama panjang ya. Dia sama panjang. Maka ketika ini sama panjang, kita bisa lihat bahwa di sini sama panjang, dua sisi yang bersesuaian sama panjang, dan sudut yang diapitnya sama besar, maka ini segitiga dipastikan kongruen. Sesuai dengan dari kelima tadi sifatnya atau kelima tadi kriterianya, kriteria yang dipenuhi adalah sisi, sudut, sisi, sisi, sudut, sisi. Dua pasang sisi yang bersesuaian sama panjangnya dan sudut yang diapit oleh sisi yang bersesuaian tadi itu sama besarnya. Maka sudah bisa dipastikan bahwa segitiga ini adalah segitiga yang kongruen. Oke, sekarang kita ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua membuktikan dua segitiga kongruen, yaitu perhatikan gambar di samping. Buktikan bahwa segitiga PQS kongruen dengan segitiga RQS. Jadi perhatikan kembali, ini adalah tandanya dia kongruen ya, simbol dari kongruen. Ya. Di sini adalah layang-layang. Layang-layang itu adalah kan dua bangun datar yang dibentuk oleh dua segitiga yang kongruen. Sekarang kita bisa buktikan dengan sifat-sifat atau kriteria yang kita sudah jelaskan tadi dari kelima kriteria itu. Berdasarkan gambar di samping, PQ, perhatikan PQ sama panjangnya dengan RQ, ini menandakan dia sama panjang ya, ada tandanya. Kemudian yang kedua, PS sama dengan panjangnya RS. Ini bisa kita lihat tandanya ya. Kemudian yang
ketiga, perhatikan QS pada segitiga PQS dan QS pada segitiga RQS. Ini adalah dua sisi yang saling berimpit, ya. Maka dua sisi yang saling berimpit ini panjangnya sama. Maka berdasarkan dari kriteria yang kita sudah pelajari tadi, bahwa ini ketiga sisinya sama panjang, ya. Ketiga sisi-sisi yang bersesuaian sama panjangnya, maka berada pada kriteria yang pertama yang kita sudah jelaskan tadi, yaitu sisi. Ketiga sisinya sama panjang. Ketiga sisi yang bersesuaian sama panjang, maka otomatis ketiga sudut-sudut yang bersesuaiannya nanti sama besarnya tanpa perlu kita buktikan. Oke, demikian pembahasan kita untuk hari ini berkaitan dengan kekongruenan segitiga. Mudah-mudahan dari apa yang Bapak jelaskan, anak-anakku bisa pahami bersama, dan kalau ada yang kurang dimengerti boleh ditanyakan. Oke, demikian perjumpaan kita untuk hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Semoga kita diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan, senantiasa menjaga kebersihan dengan senantiasa mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan, dan tetap pakai masker ketika Anda keluar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.